Pemirsa, sebuah maskapai Garuda Indonesia mengalami kebocoran bahan bakar aftur pada sayap sebelah kanan yang terekam kamera penumpang saat hendak melakukan take off di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Thank you for your attention and Sebuah video yang diunduh penyanyi Kunto Aji memperlihatkan bagian sayap sebelah kanan dari maskapai Garuda Indonesia mengalami kebocoran dan mengeluarkan cairan yang diduga bahan bakar aftur. Cairan itu keluar dari sayap pesawat saat pesawat itu hendak tinggal landas. Video itu pun viral di media sosial. Mengetahui hal tersebut, pilot memilih kembali ke apron untuk melakukan pemeriksaan. Pihak maskapai Garuda Indonesia mengeluarkan penjelasan melalui siaran pers. Direktur Utama Irfan Setiaputra membenarkan adanya temuan tumpahan bahan bakar aftur pada sisi pesawat pada maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA174 PKGFW, rute Jakarta Pekanbaru. Pihak Garuda pun masih menyelidiki insiden ini. Saat itu pesawat mengangkut sebanyak 135 orang. Penumpang kemudian diberangkatkan menggunakan pesawat pengganti PKGMM pada pukul 14 WIB menuju Pekanbaru. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, Ainus melaporkan. Anda kembali di Sindo Malang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Partai Buruh bersama elemen Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Mereka menuntut KPU segera menerbitkan peraturan KPU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan pilkada. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang. Massa yang berasal dari elemen buruh dan masyarakat sipil menuntut agar KPU segera menerbitkan peraturan KPU terkait pilkada yang sesuai dengan isi keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Massa akan terus mengawal penerbitan PKPU agar ada alat bukti tertulis dari tindak lanjut pembatalan revisi UU Pilkada oleh DPR RI. Kita harus pastikan PKPU itu harus keluar sebelum tanggal 27, artinya 26 Agustus jam 00 sudah ada PKPU yang baru yang memuat keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nggak bisa dipisah ya. Oleh karena itu KPU harus kita jaga. Kita kepung, bahkan kita inapkan. Kalau sekali lagi, kalau KPU-nya bermain-main dengan aturan Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah mengesahkan peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Membahas soal dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham dinyatakan setuju dengan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota, wakil wali kota. RDP sendiri dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan Senin besok dengan pertimbangan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. Perwakilan dari Kemendagri, secara material kita sudah sepakat bahwa revisi PKPU nomor 8 itu rujukannya alas hukumnya adalah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bulat-bulat, strict, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Jadi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 baik amar maupun penjelasannya. Nah, jadi pagi ini hanya proses formilnya saja, mungkin nggak terlalu lama. Dan kami juga langsung mengundang, biasanya kan kalau rapat konsultasi itu unsur yang hadir adalah DPR yang diwakili oleh Komisi 2, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, dan wakil pemerintah biasanya dari Kemendagri.
hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada dirjen, salah satu dirjen yang diutus oleh Menteri Hukum dan HAM. Oh, Menkumnya datang. Oh, Menkumnya justru Menkumnya yang datang. Ya, ini kami sengaja mengundang supaya begitu langsung diputuskan bisa langsung didaftarkan ke lembar negara untuk segera bisa berlaku. Gitu. Ke perubahan PKPU setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya, kami menyampaikan kita berdiskusi dengan banyak pihak untuk kemudian mempercepat proses konsultasi dan alhamdulillah terjadwal pagi ini jam 10 insya Allah, dan semoga lancar semua dan seluruh putusan 60 dan 70 akan dimasukkan dalam perubahan PKPU terkait dengan pencalonan calon kepala daerah, insya Allah. Artinya hari ini tinggal penetapan aja ya Pak? Insya Allah, karena kemarin sudah dibahas panjang kali lebar semalam dan kita sudah diskusikan semuanya, sambil juga banyak sekali PKPU yang lain yang juga menunggu, termasuk Perbawaslu. Pak, tahu bisa apa yang sampai membuat penetapannya itu di hari Minggu tidak jadi di hari Senin? Waktu, kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan kejajaran juga, dan termasuk dinamika-dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten. Pemirsa, kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDI Perjuangan kemarin ini membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Akankah hal itu terrealisasi, pemirsa? Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Didampingi juru bicaranya Syahrin Hamid dan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, kedatangan Anies disambut langsung Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDI Perjuangan Jakarta. Pertemuan membahas sejumlah program-program pro rakyat, termasuk politik tata ruang hingga kelestarian lingkungan. Ketua DPD PDIP Jakarta Adi Wijaya tak menampik kedatangan Anies akan membuka kemungkinan PDI Perjuangan mempertimbangkan nama Anies maju bersama PDI Perjuangan dengan melihat penyamaan visi misi dalam demokrasi. Bahas pasti. Apa aja tuh? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Gitu, Insya Allah. Insya Allah ya. Sementara itu saat ditanya apakah akan nurut dengan PDI Perjuangan jika benar akan diusung, Anies tak menjawab langsung, tapi mengatakan semua dilakukan demi amanat konstitusi cita-cita bernegara, mewujudkan Indonesia bersatu. Pak Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang mempertanyakan kepatuhan Anies bila nantinya benar akan diusung PDI Perjuangan. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. KPU sendiri memastikan akan mengikuti putusan MK terkait aturan pilkada, yang artinya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon sendiri di Pilkada Jakarta. Jadi, apakah Anies yang dimaksud? Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melengkang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, nggak ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya semakin banyak semakin bagus siapapun itu. Pemirsa, Muhaimin Iskandar atau Caimin resmi kembali terpilih menjadi Ketua Umum PKB periode 2024-2029 secara aklamasi melalui Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali Sabtu malam. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil sidang pleno keempat Muktamar ke-6 PKB. Seluruh DPW PKB di 38 provinsi Indonesia kompak Caimin kembali menjadi Ketua Umum. Seluruh DPW PKB menyatakan persetujuan mereka karena sebelumnya puas atas hasil laporan pertanggungjawaban kepemimpinan yang disampaikan Caimin dalam Muktamar ke-6 PKB. Keputusan ini menjadikan Caimin sebagai Ketua Umum yang memimpin PKB selama 24 tahun. Ia telah menjadi Ketua Umum PKB sejak tahun 2005. Ya karena semua DPC 500 lebih DPC mengendaki saya, sehingga saya merasa ini bagian dari tanggung jawab berikutnya. Tapi saya tadi sudah menanyakan kepada seluruh DPC bahwa mandat yang diberikan kepada saya, mandataris tunggal yang dimintakan kepada saya balik kepada mereka asal mereka mau berkomitmen bersama-sama berjuang kembali, saya siap. Dan akhirnya diputuskan seperti itu. Tentu ini amanah berat yang insya Allah saya akan bekerja sekuat tenaga. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto menegaskan Presiden Joko Widodo tidak pernah menitipkan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 kepadanya. Hal itu disampaikan Prabowo di Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional di Jakarta Sabtu malam. Prabowo mengklaim tidak pernah mengintervensi urusan pilkada termasuk Jokowi. Prabowo juga mengatakan untuk urusan pilkada diserahkan kepada pengurusnya di partai. Ia menyatakan tidak ada masalah siapapun yang terpilih di pilkada. Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, gak ada kita, silakan. Kadang-kadang kita sama PAN, kadang-kadang enggak, ya monggo, ya kan? Gak ada urusan, silahkan. Gak ada intervensi. Saya jamin gak ada itu. Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini jadi ini nggak ada, saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah saya pertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Rakyat sudah memberi mandat kepada kita ajak semua kekuatan kita ajak bekerja sama, saudara-saudara sekalian. Sementara itu pemirsa, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar mengajak para kader di daerah untuk berjuang mendapatkan hasil terbaik di Pilkada serentak November 2024 mendatang. Langkah ini menjadi upaya guna mengembangkan Partai Perindo untuk 5 tahun ke depan. 381 anggota legislatif Partai Perindo menerima sosialisasi peraturan organisasi sebagai modal bagi anggota Dewan saat melaksanakan mandatnya di kursi Dewan. Sebagai ujung tombak Partai Perindo, anggota legislatif diharapkan dapat bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat serta modal membangun partai 5 tahun ke depan.
Sosialisasi pedoman alat kelengkapan Dewan anggota legislatif Partai Perindo yang dilakukan secara daring ini juga diikuti Ketua DPW Partai Perindo di seluruh Indonesia. Kenapa SOP ini ada? Supaya ada kejelasan, ada aturan. Supaya ada objektivitas, bukan subjektivitas. Sehingga setiap orang yang menempati posisi apapun di Dewan, yang adalah porsi dari Perindo, itu duduk di posisi tersebut karena asas efektivitas dan juga manfaat. Waketum DPP Partai Perindo Michael Sianipar juga mendorong alik partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini untuk mampu memberi warna dan meraih posisi terbaik saat duduk di kursi Dewan. Para alek yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Injila Tanusudibyo diharapkan menjadi aset yang berharga bagi masyarakat untuk membesarkan nama partai. Dari Jakarta, Naura Syafikah dan Di Bernandi, iNews melaporkan. Anda masih di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, isu putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan sang istri Erina Gudono menaiki private jet saat berpergian ke Amerika Serikat ramai diperbincangkan warganet. Nama Erina pun menjadi trending topik di media sosial X. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersama sang istri Erina Gudono tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya keduanya diduga menyewa jet pribadi mewah untuk pergi ke Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari unggahan Erina Gudono melalui akun Instagram pribadinya. Nampak tampilan kaca jendela pesawat yang diabadikan Erina dalam sebuah foto menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan keduanya menyewa jet pribadi pun semakin kuat setelah beredarnya foto dari akun media sosial kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, yang berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Warganet pun ramai memperbincangkan dugaan ini. Nama Erina bahkan menjadi trending topik di media sosial X dengan jumlah lebih dari 143.000 cuitan. Sementara menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni enggan berkomentar lebih lanjut. Ya, itu bagian dari dinamika demokrasi, itu adalah kebebasan kebebasan warga negara yang bisa kita nikmati untuk melakukan saran, kritik, ya, karena terlalu tajam, ya monggo. Itu merupakan bagian dari demokrasi. Jadi dari PSI melihat itu wajar saja ya? Melakukan perjalanan dengan situasi ekonominya kita saat ini seperti ini? Saya no comment terhadap itu ya, karena itu urusan personal kan. Sampai kan Mas Kaisang sampai udah ketahuan ternyata jet pribadinya itu punya salah satu induk perusahaan Shopee dan Garena gitu. Saya no comment ya terhadap itu. Saya bukan juru bicaranya Mas Kaisang Pangarep, saya mengurus partai ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapal kuno yang berasal dari abad ke-12 ini ditemukan di pantai kawasan Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Ini ditemukan juga uang kuno dan sejumlah tembikar. Penemuan luar biasa ini terungkap setelah musim hujan, memperlihatkan reruntuhan bangkai kapal kuno di pantai kawasan Lagoy, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Sisa kapal itu sudah nyaris rata dengan pantai, dan banyak bagian yang terkubur pasir pantai. Kapal kuno ini pertama kali ditemukan oleh staf Nirwana Gardens saat tengah beristirahat di tepi pantai. Pihak Nirwana Gardens menindaklanjuti penemuan itu dan mendorong investigasi mendalam dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia atau BRIN dan University of Napoli, L'Oriental, Italia. Dalam penelitian itu, pada lambung bangkai kapal tim menemukan beberapa tembikar Cina, benda-benda kaca dan logam serta benda berbentuk koin. Berdasarkan pengukuran diduga panjang 23,4 meter dan lebar kapal lebih kurang 6 meter dan berasal dari abad 12. Namun belum bisa ditentukan apakah kapal kuno itu jenis kapal perang atau kapal dagang. Penelitian arkeologi buat historinya bagaimana perjalanan Bintan ini bagian dari perjalanan jalur dagangan maritim ya pada masa lalu. Ini kira-kira besar perahunya ini berapa, Mas? Oh, kalau besarnya how big is it?
23 meters and a half. Ya, 23,5 meter. Panjangnya. Panjang perahunya. And the weight? We're excavating only a third, 1/3. Ya, ini cuma sepertiganya sih. Pada zaman dahulu, perairan Bintan selalu menjadi jalur pelayaran penting yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Samudra Hindia. Jalur ini disebut jalur sutra laut dan menghubungkan pedagang Cina dan para pedagang Arab.